Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di perkuliahan publikasi ilmiah. Perkenalkan, saya Rani Tiara Desti MKes yang selama 1 semester ke depan akan mengampu mata kuliah publikasi ilmiah. Baik bunda-bunda, untuk materi perkuliahan pada hari ini yaitu terkait pengantar karya ilmiah. Tentunya publikasi ilmiah itu erat kaitannya dengan karya ilmiah, karena biasanya yang akan dipublikasikan adalah berupa karya ilmiah. Maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan terkait apa itu karya ilmiah. Karya ilmiah atau karli memiliki banyak ragamnya atau banyak jenisnya dan macamnya. Dalam konteks mata kuliah ini, yang dimaksud dengan karya ilmiah adalah artikel ilmiah, yaitu bentuk tulisan yang berisi tulisan atau laporan sistematis mengenai hasil kajian atau pemikiran atau hasil penelitian yang disajikan sesuai dengan konvensi atau kaidah penulisan karangan ilmiah. Jadi nanti bunda-bunda pada semester akhir akan diminta untuk menyusun skripsi. Skripsi itu merupakan salah satu wujud atau contoh dari karya ilmiah juga gitu ya. Dan nanti dalam mengerjakan skripsi, ketika mengerjakan skripsi itu pasti bunda-bunda nanti diminta untuk melakukan penelitian dan membuat suatu tulisan. Tulisan itu berupa tulisan yang sistematis mengenai hasil pemikiran dan hasil dari penelitian yang telah dilakukan di lapangan. Kemudian biasanya selain membuat skripsi, mahasiswa juga diminta untuk membuat artikel, sebuah artikel yang nantinya akan dipublikasikan di jurnal ilmiah gitu ya. Jadi apa sih bedanya skripsi dan artikel? Kalau skripsi itu merupakan bentuk karya ilmiah yang merupakan hasil pemikiran dan hasil penelitian yang tentunya sistematis menurut kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh suatu institusi perguruan tinggi. Sedangkan artikel itu biasanya berupa ringkasan yang sudah ditentukan juga gitu ya, template-nya atau sudah ditentukan juga sistematisnya gitu, berupa hasil penelitian yang skalanya itu sebenarnya lebih ringkas lagi dibandingkan dengan penulisan skripsi seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke apa sih bedanya karya ilmiah dengan non ilmiah gitu ya. Pasti bunda-bunda itu sudah sering membuat tugas gitu ya. Tugas yang dilakukan itu atau tugas yang dikerjakan itu apakah tergolong karya ilmiah atau karya non ilmiah. Nah, kita bisa membedakan nih. Yang dimaksud dengan karya ilmiah adalah sebuah karya yang disusun dengan memperhatikan dan menggunakan prinsip-prinsip keilmuan. Itu yang pertama, ciri-cirinya. Kemudian semua hasil penelitian dan publikasinya adalah karya ilmiah. Jadi jika bunda mengerjakan tugas diminta untuk studi kasus ya di lapangan, kemudian dibuat sebuah laporan ya berdasarkan hasil penelitian di lapangan atau hasil temuan-temuan di lapangan, dibuat suatu laporan yang sistematis ya, yang dilaporkan atau dipublikasikan itu juga bisa termasuk dalam kategori karya ilmiah. Paper atau artikel yang disusun dengan menggunakan prinsip-prinsip keilmuan dan didasarkan pada hasil penelitian dan atau pemikiran yang serius dalam rangka penerapan atau pengembangan ilmu gitu ya. Jadi kalau bunda-bunda merangkum beberapa referensi gitu ya, membuat studi referensi dari beberapa pendapat-pendapat para ahli, kemudian dibuat kajian yang serius ya, itu juga yang pastinya disusun dengan sistematis, itu juga bisa termasuk dalam karya ilmiah
seperti itu ya, dengan susunan yang sistematis dan sumbernya itu jelas gitu ya. Kemudian sekarang kita beralih ke karya non-ilmiah. Apa yang dimaksud dengan karya non-ilmiah adalah karya tulis yang penyusunannya tidak atau kurang memenuhi prinsip-prinsip keilmuan gitu ya. Jadi kalau hanya sebatas karya tulis biasa yang tidak sistematis, yang tidak ada memperdalam terkait prinsip-prinsip keilmuan ya, bukan merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang serius dan mendalam, itu bukan karya ilmiah atau merupakan karya non-ilmiah ya. Nah, berikut ini juga merupakan karakteristik lain dari karya ilmiah. Dalam pembahasan masalah merujuk pada teori sebagai landasan berpikir. Ini adalah ciri-ciri yang pertama. Jadi, ketika kita membuat suatu karya ilmiah, pasti sistematikanya itu ada yang namanya misalkan dari cover, kemudian daftar isi, pendahuluan gitu ya biasanya, kemudian ada pendahuluan berisi latar belakang, manfaat, tujuan, seperti itu ya. Kemudian di bab 2 mungkin ada tinjauan pustaka, kemudian bab 3 itu metode, bab 4 hasil dan pembahasan, misalnya seperti itu. Nah, ketika kita membahas masalah itu merujuk pada teori sebagai landasan berpikir, seperti itu ya. Jadi, ketika kita membuat suatu pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan, itu pembahasannya itu berupa teori-teori atau penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi dibahas bagaimana hasil penelitian kita dibandingkan dengan teori yang sudah ada, atau hasil penelitian kita dibandingkan dengan hasil penelitian sebelum-sebelumnya, seperti itu. Kemudian ciri yang kedua adalah lugas, tidak emosional, bermakna tunggal, tidak menimbulkan interpretasi lain. Jadi ketika membuat susunan kata dan kalimat itu kalimat yang lugas, yang tidak menimbulkan suatu perasaan emosional ketika seseorang yang membacanya gitu. Namanya juga karya ilmiah ya, bukan berupa cerita fiksi atau dongeng yang ketika seseorang membaca itu bisa merasa sedih gitu ya, bisa merasa ikut larut ke dalamnya. Jadi berupa fakta-fakta gitu. Bahasanya itu bahasa yang lugas gitu. Kemudian bermakna tunggal atau tidak multitafsir dan tidak menimbulkan interpretasi lain. Ketika seseorang membaca itu, semuanya itu tahu bahwa maknanya adalah hal tersebut itu atau satu makna, seperti itu. Kemudian ciri yang berikutnya adalah logis, disusun berdasarkan urutan yang konsisten. Jadi setiap karya ilmiah itu pasti ada sistematikanya, ada urutannya. Misalkan ketika kita menyusun skripsi itu sudah ada urutannya, mulai dari pendahuluan berisi latar belakang, manfaat, tujuan ya. Kemudian bab 2 ada tinjauan pustaka, kemudian ada kerangka pikir, kerangka konsep misalkan ya. Kemudian di bab 3 ada metodologi penelitian, populasi dan sampel, seperti itu ya. Kemudian di bab 4 ada hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan, seperti itu. Jadi sudah ada urutannya dan urutan tersebut itu konsisten, harus selalu sama urutannya ketika membuat skripsi atau karya ilmiah tertentu gitu ya. Begitupun ketika kita membuat artikel. Jadi sudah ada urutannya, dimulai dari judul, kemudian di bawahnya ada nama penulis, misalkan ada abstrak, ada kata kunci, kemudian ada pendahuluan, ada metode, ada hasil dan pembahasan, ada simpulan dan daftar pustaka. Untuk formatnya nanti menyesuaikan pada masing-masing karya ilmiah yang akan dibuat, seperti itu. Kemudian ciri yang berikutnya adalah efektif, bahwa suatu karya ilmiah itu harus ringkas dan padat. Artinya kita ketika membuat suatu karya ilmiah itu tidak perlu terlalu
banyak gitu ya, maksudnya terlalu banyak dalam menyusun kata-kata. Yang penting kata-katanya itu tadi lugas, kemudian ada maknanya dan sesuai dengan fakta atau sesuai dengan hasil penelitian yang ada, seperti itu. Jadi ringkas gitu ya, efektif, ringkas dan padat. Kemudian efisien. Efisien itu hanya mempergunakan kata atau kalimat yang penting dan mudah dipahami. Jadi ketika membuat suatu karya ilmiah itu gunakanlah kalimat atau kata-kata yang penting sebagai kata kunci, seperti itu ya. Tidak perlu kita tuh ketika membuat kalimat itu bertele-tele atau muter-muter istilahnya yang tidak ada maknanya, tapi ketika membuat kalimat itu jelas ada susunan SPOK-nya misalkan gitu ya. Dan dalam satu kalimat itu merupakan kalimat yang esensial atau yang penting dan bermakna gitu. Kemudian objektif, berdasarkan pada fakta. Setiap informasi dalam kerangka ilmiah selalu apa adanya sebenarnya dan konkret. Jadi ketika membuat karya ilmiah itu informasinya tuh benar-benar sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan gitu ya, ketika kita membuat skripsi misalkan ya. Jadi hasil penelitiannya itu dijelaskan atau dibahas sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Seperti itu. Kemudian sistematis, baik penulisan dan pembahasan sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang pasti ketika membuat karya ilmiah itu pasti ada sistematikanya atau sudah ada susunan yang sudah ditetapkan. Seperti itu, dan kita harus mengikuti susunan tersebut. Kemudian berikutnya ada macam-macam karya ilmiah ya. Jadi tadi juga sedikit sudah saya bahas ya, ada artikel ilmiah, kemudian bisa berupa makalah. Makalah pun juga ada yang sifatnya pastinya ada yang ilmiah dan non ilmiah, seperti itu ya. Kalau yang ilmiah tadi berarti ciri-cirinya harus memenuhi sistematika penulisan, kemudian di dalamnya itu mengandung konten ilmu-ilmu, kemudian ada pembahasan yang mendalam di dalamnya gitu ya, merupakan hasil penelitian dan lain sebagainya. Kemudian ada laporan akhir. Laporan akhir pun kalau sistematikanya benar, terus merupakan hasil dari sebuah kegiatan yang ada di lapangan, itu juga merupakan karya ilmiah ya. Kemudian naskah publikasi. Laporan penelitian bisa berupa skripsi untuk tingkat pendidikan S1, tesis S2, disertasi S3, dan laporan penelitian tertentu, serta bisa berupa buku. Ya, berikutnya adalah pentingnya publikasi ilmiah bagi mahasiswa ya. Jadi selain mahasiswa itu membuat karya ilmiah berupa skripsi untuk memenuhi syarat kelulusan, mahasiswa juga diminta untuk melakukan publikasi ilmiah di jurnal ilmiah, seperti itu ya. Jadi kenapa sih mahasiswa itu perlu melakukan publikasi ilmiah atau perlu membuat artikel ilmiah untuk dipublikasikan? Yang pertama adalah untuk mengasah kemampuan argumentasi. Karena ketika kita membuat suatu artikel yang nantinya akan dipublikasi, kita harus memperkuat argumentasi kita atau alasan-alasan kita dalam pembahasan hasil penelitian yang sudah kita lakukan gitu ya. Jadi ketika kita membuat suatu penelitian, kemudian hasilnya itu misalkan berbeda dengan penelitian-penelitian yang lain, kita harus memiliki alasan ataupun pembahasan yang kuat gitu ya, kenapa hasilnya seperti itu. Lah itulah yang dimaksud dengan mengasah kemampuan argumentasi. Kemudian meningkatkan kemampuan kerjasama dan menjelaskan secara sederhana. Pada umumnya, artikel ilmiah itu ditulis oleh beberapa individu ya. Ya ada juga yang menulis
secara tunggal gitu ya, atau menulis sendiri, tapi pada umumnya itu ditulis secara berkelompok, bisa terdiri dari 2, 3, atau 4 orang gitu ya. Jadi dengan kita menulis secara berkelompok gitu ya, berkelompok itu biasanya kalau mahasiswa ya berarti penulis pertamanya adalah mahasiswa, penulis keduanya dosen pembimbing 1, dan penulis tiganya adalah dosen pembimbing 2. Masing-masing individu kan pasti memiliki gagasan dan ide-ide gitu ya untuk menjalankan atau untuk menulis gitu ya, untuk menulis pendapatnya dalam artikel ilmiah itu gitu. Jadi ya itulah untuk meningkatkan kemampuan kerjasama dan menjelaskannya ide-idenya itu secara sederhana gitu. Kemudian pembuktian kompetensi dan portofolio. Pastinya ketika kita membuat suatu artikel yang dipublikasikan itu bisa menjadi pembuktian bahwa kita tuh memiliki kemampuan dalam penulisan karya ilmiah gitu ya. Itu menjadi nilai tambah sendiri bahwa kita memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian dan mempublikasikannya dan bisa menambah portofolio kita gitu. Jadi semakin banyak publikasi ilmiah yang sudah dilakukan atau publikasi ilmiah yang sudah diterbitkan, maka orang tersebut diakui kompetensinya itu bagus dan portofolionya itu akan dinilai baik gitu ya. Kemudian pentingnya publikasi ilmiah yang lain adalah untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ini merupakan hal yang memang lazimnya dilakukan gitu ya, bahwa ketika kita melakukan publikasi ilmiah itu kan basicnya atau dasarnya dari hasil penelitian. Ketika kita melakukan penelitian, maka kita mengembangkan ilmu yang sudah ada, kemudian kita teliti, kemudian bisa jadi kita malah mendapatkan teori baru atau mendapatkan hasil temuan yang baru yang belum ada sebelumnya. Dengan begitu, maka ilmu pengetahuan akan jauh lebih berkembang dengan adanya berbagai penelitian-penelitian yang dilakukan di lapangan. Kemudian memperdalam pemahaman di bidang ilmu tertentu. Ya. Begitu terkait pentingnya publikasi ilmiah. Kemudian dari mana sih sumber-sumber yang bisa kita lakukan sebagai referensi ketika membuat suatu karya ilmiah ya? Biasanya sumber-sumber yang bisa kita dapatkan untuk referensi itu berasal dari buku, bisa dari buku. Dan kalau buku itu aturannya biasanya dibatasi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terbitnya gitu. Jadi kalau sekarang ini tahun 2023, maka buku yang bisa dijadikan referensi adalah buku yang diterbitkan maksimal tahun 2013 gitu ya. Kalau kurang dari 2013, misalkan diterbitkan tahun 2012 ke bawah, itu sudah tidak bisa lagi digunakan untuk atau sebagai referensi. Kemudian untuk cara penulisannya seperti yang ada di slide ya. Jadi seperti ini pada umumnya. Ini tentunya juga tergantung pada masing-masing format penulisan gitu ya. Apakah menggunakan format penulisan apa atau Harvard gitu ya. Nanti disesuaikan dengan aturan penulisan karya ilmiah pada masing-masing program studi atau universitas gitu. Nah, berikutnya sumber atau referensi yang lain yang bisa digunakan adalah artikel ilmiah dalam jurnal gitu. Jadi artikel-artikel ilmiah yang ada di jurnal-jurnal ilmiah itu pastinya bisa menjadi sumber referensi, karena ketika kita membuat pembahasan gitu ya, atau membuat latar belakang masalah dari penelitian kita, itu pastinya butuh referensi dari artikel-artikel lain yang di dalamnya itu memberikan penjelasan terkait hasil penelitian yang telah dilakukan oleh
orang lain gitu. Dengan begitu memperkaya pembahasan kita. Kemudian artikel dalam majalah atau koran. Jadi bisa juga kita dapatkan sumber dari artikel dalam majalah atau koran. Ya, contohnya ini misalkan artikel yang ada pada prosesor and interface gitu ya, komunikasi data. Ya tidak masalah juga, yang penting ada sumbernya gitu ya, ada sumbernya dan ada penulisnya, bukan anonim. Kemudian artikel atau koran atau surat kabar gitu ya. Jadi bisa juga berasal dari koran maupun surat kabar. Berita yang termuat di dalam koran maupun surat kabar. Kemudian bisa juga berasal dari dokumen resmi pemerintah ya. Misalkan berupa undang-undang gitu ya, aturan-aturan gitu ya, atau data-data yang ada pada situs atau website resmi pemerintah, data-data sekunder seperti itu bisa dijadikan sumber referensi. Kemudian lembaga yang ditulis atas nama lembaga seperti pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. Kemudian misalkan datanya itu berasal dari misalkan dinas pendidikan atau mungkin dinas kesehatan, dinas lingkungan dan lain sebagainya gitu. Itu juga bisa kalau datanya berasal dari lembaga. Kemudian buku terjemahan, makalah seminar, skripsi, tesis ataupun juga disertasi itu bisa dijadikan sebagai sumber referensi dalam membuat karya ilmiah. Nah, bagaimana sih proses penulisan karya ilmiah? Jadi yang pertama adalah kita ketika sebelum menulis karya ilmiah, kita harus melakukan persiapan. Persiapannya pastinya dengan kita tuh mencari ide atau gagasan hal apa yang akan kita tulis gitu ya. Nah, biasanya ide atau gagasan itu bisa kita dapatkan dengan kita tuh membaca info-info atau berita-berita yang ada di sekeliling kita rajin-rajin membaca artikel ilmiah pastinya, kemudian berasal dari keresahan kita gitu ya, karena ada masalah dan keresahan yang kita alami, itu bisa menjadi sebuah ide atau gagasan untuk kita menulis sesuatu, menulis karya ilmiah, karena biasanya suatu penelitian itu berawal dari masalah yang ada di sekeliling kita gitu ya, dan masalah itu bisa secara langsung kita rasakan atau kita bisa mendapatkan data masalah itu dari berbagai macam sumber, bisa dari berita di televisi, bisa dari kita mencari data melalui sumber-sumber di media massa ataupun melalui googling sekarang ya. Dan yang paling penting kita bisa melakukan persiapan dengan itu tadi, membaca artikel-artikel penelitian. Paling tidak kita mendapatkan inspirasi untuk menulis seperti itu. Kemudian setelah kita melakukan persiapan, tahap berikutnya adalah studi pustaka pendukung. Ketika kita sudah mendapatkan ide apa yang akan kita tulis gitu ya, berikutnya adalah kita mencari referensi yang dapat mendukung penelitian yang akan kita lakukan gitu. Pastinya kita mencari sumber-sumber teori dari buku, dari artikel-artikel yang lain, bagaimana sih teori yang sebenarnya, bagaimana sih hasil penelitian-penelitian lain gitu. Jadi kita mengumpulkan referensi setelah kita menemukan ide dan gagasan. Tadi ya, referensinya itu bisa berasal dari buku, bisa berasal dari artikel ilmiah, bisa berasal dari majalah, koran, ataupun skripsi, disertasi, penelitian-penelitian sebelumnya, itu bisa menjadi studi pustaka pendukung. Kemudian setelah kita sudah mendapatkan studi pustaka atau bahan-bahan yang akan kita tulis, berikutnya adalah mengumpulkan data dan informasi pendukung ya. Jadi kita bisa mengumpulkan data baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Kalau langsung berarti kita mencari data langsung di lapangan ya. Atau kalaupun tidak langsung berarti kita mencari data sekunder. Data sekunder bisa kita dapatkan
melalui instansi-instansi terkait. Kalau di lapangan berarti kita mencari data primer yang ada di misalkan di masyarakat atau di sekolah atau yang benar-benar kita akan temukan secara langsung, seperti itu ya. Kemudian setelah data sudah kita dapatkan dan referensi sudah kita miliki, yang berikutnya adalah kita melakukan pengolahan data, dan setelah kita melakukan pengolahan data, kita bisa melakukan pengorganisasian materi atau kita mengelompokkan dari hasil yang kita dapatkan, kita kelompokkan. Oh, kalau hasilnya seperti ini, kira-kira materi ataupun studi yang mendukung itu apa saja gitu ya, kita kelompok-kelompokkan, kemudian baru kita menyusunnya, melakukan penulisan gitu ya, membuat suatu tulisan. Kemudian biasanya dalam menulis sebuah karya ilmiah nanti kan pasti ada pihak lain ya yang diminta untuk mengoreksi gitu ya. Itu nanti ketika dikoreksi oleh pihak lain, biasanya oleh dosen pembimbing, itu akan melalui proses revisi. Kita diminta untuk memperbaiki apa yang sudah kita tulis gitu ya. Kemudian setelah direvisi, maka akan disunting atau disusun format dan template-nya. Apabila sudah sesuai, maka bisa dilakukan publikasi gitu. Kalau sudah benar-benar sesuai formatnya, sistematikanya, isinya sudah tepat, yang sudah dikoreksi oleh orang-orang yang memang sesuai dengan bidang keilmuannya, maka bisa dipublikasikan seperti itu. Ya, mungkin ini untuk materi terkait pengantar karya ilmiah yang hari ini sama-sama kita pelajari bersama. Untuk pertemuan selanjutnya nanti akan dilanjutkan lagi materi terkait publikasi atau sistematika penulisan ilmiah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.